Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya harap malam demi malam kita betul-betul maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami di rumah aja bersama adik saya kita melaksanakan tarawih, dibantu oleh tim media. Kita melaksanakan azan live salat Isya, kemudian kita laksanakan bersama salat Isya berjamaah, jaga jarak, kita tetap bisa salat di rumah berjamaah tapi kita menjaga jarak dan juga mencegah diri, berusaha selalu dalam kondisi sehat dan selalu menjaga kesehatannya. Kemudian kita melaksanakan salat tarawih bersama, mudah-mudahan insyaAllah amal kebaikan yang kami sengaja syiarkan melalui live, mudah-mudahan bisa mendorong jamaah sekalian bisa beraktivitas ibadah di rumah saja. Kami seperti biasa melaksanakan tarawih 8 rakaat, kemudian 2 rakaat muqaddimah witir, kemudian 1 rakaat untuk witir, berarti totalnya 11. Bukan berarti tidak boleh lebih. Ulama sudah menggambarkan dan menjelaskan batas minimal untuk salat malam adalah witirnya 1. Kemudian batas banyaknya salat malam tambah batas. Tidak ada ulama yang membatasi jumlah salat malam untuk kita. Mau berapa? Mau 8, mau 13, mau 20, mau 40, mau sampai 100, bebas. Walaupun ada yang mencontohkan, sebagaimana ulama menjelaskan, sebagaimana cerita Siti Aisyah Rasulullah SAW, tidak pernah lebih daripada 11. Bukan berarti Rasul tidak pernah lebih. Itu yang dilihat oleh Siti Aisyah. Tapi Abdullah bin Abbas di hadis yang lain yang juga sahih, dia Rasulullah SAW salat 13. Apakah dua-duanya benar? Ya, dua-duanya benar. Rasulullah SAW pernah 8 bersama witir 11, pernah juga 10 bersama witir 13. Ada juga di antara sahabat yang salat malamnya lebih daripada itu. Berarti jamaah sekalian jangan dijadikan persoalan. Perbedaan tersebut ini hal wajar. Berbeda pendapat hal wajar. Yang tidak wajar adalah permusuhan akibat perbedaan. Saya salat tarawih 8, kemudian tutup witir. InsyaAllah malam hari saya melanjutkan salat tahajud. Tapi saya tidak witir lagi karena sudah saya witir bersama tarawih. Dan jumlah salat tahajud saya bebas. Artinya jemaah sekalian, termasuk jemaah yang sudah salat tarawih dan menutupi salat tarawih dengan witir, bukan berarti tidak boleh lagi salat malam. Boleh. Asal jangan witir lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi laylah. Tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Atau ada yang suka salat tarawih 4 rakaat, kemudian dia tunda 4 rakaat di malam harinya bersama witir. Itu juga boleh. Mana yang kita mampu? Ada yang juga menunda salat tarawih. Habis salat Isya, dia tidak melaksanakan qiyamul lail, dia tunda. Di waktu sahur, dia tidur, kemudian bangun lagi, kemudian dia baru beraktivitas ibadah salat malam, tahajud. Selepas tahajud dia makan sahur sambil menunggu subuh, dia isi waktunya dengan istighfar. Jadi jemaah sekalian, ibadah di malam hari jumlahnya bebas. Kalau ada yang mampu salat malam dari habis Isya sampai subuh kan, jadi ada waktu larangan tidak boleh salat. Tapi kalau malam tidak ada larangan sama sekali. Bebas jumlahnya, bahkan waktunya. Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, dan boleh di sepertiga akhir malam. Ketika anda salat malam, memilih di awal malam, kemudian anda sudah tutupi dengan witir, kemudian beraktivitas kembali di rumahnya seperti biasa. Ada yang suka misalnya nonton TV, ada yang suka misalnya beraktivitas biasa, duduk ngobrol-ngobrol sama keluarganya, ada yang suka melanjutkan dengan bacaan Al-Quran, kemudian dia tidur malam hari, kemudian dia bangun, misal jam 3 waktu Jakarta atau jam 4 subuh, masih kurang lebih 30 menit sebelum azan, dia ingin dalam waktu yang masih tersisa sebelum azan subuh, dia ingin salat tahajud walaupun 2 rakaat, tapi tidak pakai witir karena dia sudah witir duluan, boleh, tidak menjadi masalah. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda,
afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Sebaik-baik salat sesudah salat fardu adalah qiyamul lail, salat malam. Itu termasuk yang terbaik dari seluruh salat sunnah. Dari sunnah duha, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, sunnah wudu, sunnah tahiyatul masjid, semua sunnah, salat sunnah, semuanya baik. Yang terbaik di antara seluruh salat sunnah adalah salat malam. Boleh diniatkan niat salat sunnah mutlak, boleh niat salat sunnah hajat, boleh diniatkan salat sunnah taubat, mana yang kita bisa. Boleh dijadikan salat 2 rakaat misal istikhara, kalau ada orang ada hajatnya, ada kebutuhan atau perlu hajat, dia ingin istikhara sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ambil air wudu kemudian salat menjadi sunnah wudu, atau sunnah mutlak umum, nawaitu sunnah mutlak umum. Kita melaksanakan 2 rakaat demi 2 rakaat, 2 rakaat seterusnya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai kita merasa sudah puas dan sudah sampai di situ, kita sudah stop. Tinggal ditutup dengan kita istighfar dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, malam-malam ini, malam-malam juga yang akan datang, sisa-sisa dari 10 malam akhir, mohon jangan disia-siakan. Malam ini malam 22, berarti besok malam ganjil, malam 23. Kemungkinan bisa jadi besok malam adalah Lailatul Qadar. Makanya jemaah sekalian, tetap kita semangat, tetap kita komitmen menjaga, walaupun kita di rumah. Nawaitu i'tikaf di rumah kita, karena inti daripada i'tikaf adalah i'tikaful qalbi. Bagaimana kosongkan kalbu kita daripada urusan dunia. Tidak ada yang diurus malam hari kecuali urusan kita sama Allah. Bermunajat, istighfar, doa, zikir, baca Quran, salat malam, dan kita meneteskan air mata sampai basah sajadah kita. Dan muhasabah diri, kita meminta sama Allah pertolongannya agar segera terangkat bala ini. Kun fayakun, irfa' anna hadal bala, wadfa' anna hadal waba. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi berbagai macam ibadah di malam harinya, supaya malam harinya ini menjadi berkah dan penuh berkah. Mudah-mudahan ikhtiar kita beribadah di malam harinya, Allah Subhanahu wa taala mempandangi kita, melihat kita, betul-betul membuktikan kepada Allah, kita ingin meraih Lailatul Qadar, kita ingin menjemput Lailatul Qadar, kita ingin mengejar Lailatul Qadar, mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar, ampunan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar, dan kita harap meraih itu semua. Allah SWT melihat kesungguhan kita, keseriusan kita, insya-Allah bisa menjadi wasilah untuk kita kepada Allah SWT segera terangkat bala dan wabah dari negeri kita Indonesia, dan insyaAllah dari seluruh dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, walaupun ada kaum wanita yang setengah halangan, tidak bisa beraktivitas salat tahajud, dan tidak bisa beraktivitas ibadah yang dilarang ketika dia lagi halangan, tapi masih bisa melaksanakan zikir, masih bisa simak, pendengar Al-Quran, CD murattal sampai khatam, masih kita bisa doa, masih kita bisa bermunajat, masih kita bisa muhasabah, masih kita bisa bersedekah, masih banyak amalan-amalan yang kita bisa sempatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana saya tadi menyampaikan, orang mukmin, orang mukminah, muslim dan muslimah, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagi kaum wanita dilarang untuk berpuasa saat halangan, dilarang untuk bersalat saat halangan, tapi tidak dilarang untuk beraktivitas ibadah yang lainnya. Makanya jemaah sekalian, mohon jangan disia-siakan malam-malam 10 terakhir ini. Sudah lewat 1 malam, berarti yang tersisa bisa 8 malam atau bisa 9 malam, bahkan tidak terasa akan berlalu semuanya, dan akan kita menyambut hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga jamaah, selalu dalam keadaan sihat wal afiat, dan selalu dalam lindungan Allah dari bahaya dan keburukan corona ini, COVID-19 ini,
dan mudah-mudahan serta jamaah serta keluarganya bahagia selamat dunia akhirat. Sebagaimana kita bisa bersama-sama online, bersama-sama live di rumah masing-masing, insyaallah mudah-mudahan Allah anugerahkan kun fayakun dengan kemuliaan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dikumpulkan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi tercinta, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bermanfaat. InsyaAllah bertemu besok. Jangan lupa subscribe dan sharekan kepada teman-teman sebanyak-banyaknya, sahabat, kerabat dan juga kawan-kawan yang anda cintai. Semoga insyaAllah menjadi syiar kebaikan, syiar dakwah, syiar Al-Quran untuk kita bersama. Dan mudah-mudahan tertulis nama kita sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan bebas dari neraka Jahannam. Bertemu besok insyaAllah siang hari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjut tadarus kita Al-Quran bersama-sama, dan insyaAllah malamnya salat isya bersama, kemudian tarawih live, dan insyaAllah doa kunut yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima ijabah doa kita, menerima hajat kita. Di antaranya, ya Allah kami mohon tolaklah bala, angkatlah wabah ini dari negeri Indonesia tercinta dan dari seluruh negara-negara dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi anda sekalian. Akhirul kalam wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.